Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ila an qala. Wa'lam anna at-tashahhud al-akhira wajibun inda Syafi'i wa Ahmad wa aktsaril ulama. Ketahuilah bahwasanya membaca tasyahud akhir, ya, ini membaca beda sama duduk tasyahud akhir. Jadi ada baca tasyahud akhir, ada duduk. Dua-duanya termasuk rukun, ya. Jadi jangan disamain antara tasyahud dengan duduk tasyahud. Beda ya. Karena apa? Karena tasyahud akhir itu masuknya rukun qauli. Apa rukun qauli, Ustadz? Rukun qauli itu adalah rukun, ya, ucapan, ya. Nah, jadi kalau kita lagi rame itu di Facebook ada salah seorang ustadz besar, ya, Masya Allah, kondang lah, ya, kalau dibilang YouTube-nya jutaan. Itu ketika ditanya apa yang dimaksud dengan rukun qauli, beliau bilang saya tidak tahu, wallahu a'lam. Masya Allah, biasa ya. Ya. Ini hadirin fenomena sekarang, bahwa ada orang top, orang populer, bahkan punya gelar doktor, bahkan ditambahkan profesor, tapi tidak mengerti rukun qauli. Ini hadirin, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kita di pesantren baru belajar, masuk belajar fikih, langsung diajarkan apa itu rukun qauli. Apa sih rukun qauli? Rukun hal yang diwajibkan dalam bentuk bacaan, itu rukun qauli. Apa saja rukun qauli? Yang pertama, membaca takbir, Allahu Akbar, itu rukun qauli, ya. Lalu apalagi yang kedua? Membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, membaca sholawat, membaca tahiyat, ya, dan salam. Itu rukun qauli 5, ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, ini fenomena yang dahsyat luar biasa, ya. Kalau di Mesir nih, kagak ada orang masuk TV, nggak ada orang terkenal, illa dia itu alim, gitu. Nah, kalau di sini fenomenanya begitu, ya. Bahkan orang awam ketika melihat sosok ustadz, kiai, ya, profesor gelarnya, orang kan fahamnya dia orang alim. Padahal yang unik di Indonesia, orang kalau bergelar profesor kadang-kadang ilmunya bukan meluas, ilmunya sempit. Yang pernah dijelaskan dulu, ya. Kalau kuliah itu kan maknanya kulli, menyeluruh, ilmunya luas, bukan far'iyah, bukan. Makanya kalau orang sudah kuliah berarti ilmunya menyeluruh, kuliah, ya. Tapi dalam prakteknya orang kita ketika kuliah belajarnya satu apa banyak? Satu jurusan. Contoh misalnya jurusan perikanan, ya, jurusan perikanan, berarti kan satu. Dia nggak belajar tuh jurusan perlautan, perdaratan dan sebagainya, cuma belajar apa tuh? Perikanan, ikan, jenis ikan. Bikin skripsi S1 yang diteliti apa? Ikan lele. Nah, diambil satu tuh, ikan lele. Berarti dia bikin skripsi tentang ikan lele. S2 bukan makin melebar ilmunya, makin menyempit. Yang dibahas, yang diteliti dalam tesisnya adalah tentang kumis ikan lele. Jadi dia kalau S2 tuh ahli kumis ikan lele. S3 bukan makin luas, malah makin menyempit, ya. Yang diteliti sama dia bukan hanya kumis lele, tapi kumis lele sebelah kanan, ya. Itu ilmu kuliah di kita. Makanya jangan heran kalau orang kuliah di Indonesia itu ilmunya makin menyempit, bukan meluas, gitu. Ini sebagian kampus aja, ya, tuh. Nah, makanya itu kejadian kayak begitu, saya rasa ini waduh jadi koreksi buat kita, gitu, ya. Hati-hati kita memilih, ya, guru. Nonton di YouTube, ya, hati-hati milih, ya, guru. Tuh. Nah, itu jadi ini tahiyat, ya, atau tasyahud, disebutnya boleh tahiyat, boleh apa tuh? Tasyahud, ya, boleh. Boleh tahiyat, boleh tasyahud. Kenapa dikatakan tasyahud? Karena ada kalimat asyhadu alla ilaha. Kenapa dikatakan tahiyat? Karena ada kata at-tahiyat, itu aja, ya. Jadi boleh dibaca, dibilang tasyahud,
boleh dibilang tahiyat. Dua-duanya sama. Sama kayak ini, surat Al-Ikhlas atau surat Kulhu. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, boleh baca Kulhu, boleh baca Al-Ikhlas ya gitu. Jadi kalau tahlilan misalnya kan kalau orang tahlil tuh itu dianjurkan membaca 100.000 Kulhu Allah atau 100.000 Al-Ikhlas. Tujuannya adalah untuk membebaskan almarhum dari neraka. Namanya ataqoh kubro. Jadi kalau hadirin pengen keluarganya selamat, orang tuanya selamat, hadiahkan 100.000 bacaan Qul Huwallah. Atau yang lebih ringkasnya buat keluarga 70.000 la ilaha. Antum baca tuh la ilaha illallah. Antum hitung kalau orang dulu pakai apa tuh? Pakai biji-bijian. Setelah 70.000, ya Allah, saya hadiahkan, saya tebus orang tua saya dengan 70.000 la ilaha illallah. Itu namanya ataqoh. Ya. Atau paling simpelnya ya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali. Tuh ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih orang tahlilan baca qul huwallah? Di sini masih baca enggak qul huwallah? Hah? Masih baca qul hu tahlilan? Iya gitu. Di kampung saya baca masih. Cuman pakai kacang kalau di kampung saya. Di sebagian kampung pakai ituan apa? Bubur kacang apa? Kacang hijau tuh. Nah, karena memang di kampung saya pakai kacang, ada orang Depok mampir ke rumah, lagi mondok di rumah. Dia lihat tradisi kita tuh kalau tahlil pakai kacang. Dia orang nggak tahu kan ya. Habis baca dia baca apaan sih? Baca kulhu, kayak dibaca. Cepat banget bacanya. Kulhu doang, kulhu. Di kulhu doang. Lepas cepat bacanya. Baca qul huwallahu ahad dari awal bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru taruh gitu. Ada lagi bukan ditaruh malah dimakan tuh kacang. Kelar tahlil habis tuh kacang. Ya. Nah, jadi itu penamaan Al-Ikhlas boleh, kulhu boleh gitu. Nah, sama nih, tahiyat boleh, tasyahud boleh gitu ya. Jadi jangan keder nanti. Nah, ini ketahuilah bahwasanya tasyahud akhir hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama. Ingat ya. Berarti nggak sepakat nih. Kenapa nggak sepakat? Wasunnatun dan hukumnya sunnah inda Abi Hanifah wa Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik hukumnya sunnah tuh. Ya. Artinya apa kalau sunnah? Kalau nggak dibaca tetap sah sholatnya. Kalau kita mazhab Syafi'i tetap wajib baca tasyahud gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya contoh lagi sholat pas tahiyat akhir dibengong gitu. Dibengong dah tuh apa gara-gara ngantuk dibengong. Tahu-tahu imam salam, dia salam aja. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Karena kita tidak membaca tasyahud. Gitu. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki sah-sah saja. Dia bengong begini nggak baca, diam aja begini. Sah itu, sah itu. Ya. Jelas hadirin? Kita ikut yang mana? Mazhab Imam Syafi'i. Karena mayoritas orang kita mazhabnya Syafi'i. Wa amma tasyahudul awwalu, adapun tasyahud awal atau tahiyat awal fa sunnatun, maka hukumnya sunnah. Inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i, wa Malikin menurut Imam Malik, wa Abi Hanifah dan Abu Hanifah, wal aktsarin dan mayoritas ulama ya. Jadi kalau tasyahud awal sunnah. Nah, ini kejadian begini hadirin. Kita kalau sholat pas lagi tahiyat awal, kadang-kadang ada imam yang suka lupa tuh. Ya. Imam nggak tasyahud awal, nggak tahiyat awal, dia langsung bangun imam, Allahu Akbar. Makmum ketika itu langsung bangun juga. Tapi ada sebagian pernah saya lagi sholat di Cepete, tasyahud awal saya lupa, tahu-tahu bangun ya, langsung diri gitu nggak pakai tahiyat awal. Jamaah tanbih subhanallah gitu. Nah pertanyaannya, imam duduk lagi apa terusin baca Fatihah ya. Kalau kita ngaji fikihnya benar, imam wajib terusin Fatihah. Kenapa? Karena kalau dia duduk batal gitu.
Nah maka jamaah mesti tahu nih, mesti paham kalau imam kelupaan tahiyat awal jangan pakai ditanbih, karena itu sunnah, namanya sunnah abad. Apa itu dalam istilah madzhab Syafi'i? Sunnah yang kalau kita tinggalkan disunnahkan lagi sujud sahwi itu. Gitu. Jadi jangan ditanbih itu, orang sunnah itu. Gitu. Ya, jelas? Ya. Wa wajibun inda Ahmada, tapi tasyahud awal itu wajib menurut Imam Ahmad. Depan sini, depan. Ya. Tasyahud awal hukumnya wajib inda Imam Ahmad. Sini yang depan yang. Nah itulah perbedaan ulama ya. Gitu ya. Jadi kalau dulu kita masih SD, masih madrasah, kita belajar fikih itu cuma satu hukum, satu mazhab. Karena kita kan sekarang udah dewasa semua ya. Jangan sampai nanti kita ngelihat yang beda langsung ingkar, hadirin. Ya. Orang contoh ya. Allahu Akbar, salat begini. Ini mazhab apa ini begini? Di bawah pusara apa mazhab apa? Imam Ahmad. Ya. Ada juga yang mengatakan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni itu ada dua pendapat. Imam Ahmad mengatakan dalam kitab itu begini, ya. Ini kata Ibnu Qudamah begini, ama begini. Gitu. Jadi mazhab Imam Ahmad dua, begini sama begini. Kalau kita mazhab Syafi'i begini, cuman agak mailan, ya, agak condong ke samping. Ya. Maju satu mar sini, maju dalam sini. Maju dalam sini. Ya, ke samping sini. Ini mazhab apa nih? Imam Syafi'i. Cuman dikit doang, segini doang. Ya, ini kadang ada orang ekstrim. Salat Allahu Akbar. Begini gitu. Ini asam lambung naik begini tuh. Ya. Emang ada yang megang pedang sekarang? Enggak ada yang megang pedang sekarang. Ya, cukup sedikit aja, dikit. Ya, nggak usah sampai di sini gitu. Ya. Allahu Akbar. Nah, gitu. Ada diputar-putar gitu kan. Masa apaan? Ya. Intinya gini, orang sholat begini sah nggak? Sah, yaudah biarin aja. Cuman kalau memang kita penasaran tanya, abang begini dari mana gitu? Ya. Ada kitabnya nggak? Dari kitab apa? Sumbernya mana kan gitu? Allahu Akbar, tangannya lurus begini. Nah ini. Ada gak yang begini? Mazhab apa ini yang begini? Maliki. Tuh. Ada orang Allahu Akbar, sholatnya begini ke belakang. Nah ini satpam gini. Duduk istirahat ya. Falau tarakahu inda Syafi'i sahhat salatuhu. Maka sekiranya ditinggalkan itu tasyahud menurut Imam Syafi'i sahhat salatuhu, sah salatnya tuh. Lakin yasjudu lis-sahwi, disunnahkan sujud sahwi. Sawaun tarakahu amdan, baik meninggalkannya sengaja au sahwan atau tidak sengaja. Ya. Jadi sengaja aja boleh hadirin. Kita nggak tasyahud awal nih, sengaja aja boleh gitu. Ya. Cumannya makruh hukumnya, makruh. Nggak batal nggak, cuman karena meninggalkan sunnah dalam sholat itu ada dua hukumnya. Yang pertama boleh, nggak jadi makruh. Yang kedua makruh. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Itu ya hukumnya. Faslun wa amma lafdhu tasyahud, adapun lafaz tasyahud, ya, fa thabata fihi, maka kuat ya di dalamnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu tasyahudat. Ada 3 tasyahud yang ini ya derajatnya kuat ya. Nah ini kenapa saya suruh baca kitab, karena memang di sini ada lafaznya ya. Jadi silahkan lihat ke kitab. Ya, gitu. Memang kita kalau ngaji kitab kalau bisa nih pegang kitab ya. Ada kitabnya kalau memang ini tolong dibagi. Ya. Apa lafaznya? Yang pertama riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan baca, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini yang pertama, rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, di dalam ya kedua kitab sahihnya. Nah, ini derajatnya, ini ya derajat yang luar biasa kuat karena Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkannya. Cuman bacaannya beda sama kita. Apa bacaannya? At-tahiyatulillah. Ya. Maka dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan bacaan yang paling ringan, yang paling singkat dari tahiyat cuman at-tahiyatulillah. Sampai situ doang. Ya. Itu kalau kita jadi imam tarawih atau kita pengen sholat buru-buru lagi cepet dan sebagainya, cukup baca at-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, dan selesai. Tapi di sini disebutkan at-tahiyatulillah as-salawatu wa thayyibat. Kalau kita apa sih? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah di ujung tuh. Ya. Yang mana kalau bacaan kita? Nah, silakan baca yang kedua, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, tuh. Kenapa enggak pakai Abdullah? Di sini Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Kata ulama, kalau orang namanya Abdullah biasanya enggak disebut namanya. Langsung Ibnu aja. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya gitu. Jadi nggak disebut apanya Abdullah karena udah pasti ketahuan, pasti namanya Abdullah, makanya nggak dipakaikan Abdullah. Itu kata ulama muhadditsin. Apa riwayat yang kedua? Bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, ini kita baca yang kedua ini. Kita yang kita baca, yang diajarkan orang-orang tua kita dulu, bacaannya yang mana? Yang kedua tuh ya. Jadi baca yang pertama boleh, mau baca yang kedua boleh itu ya. Ini enaknya kalau kita baca kitab Al-Adhkar, jadi kita nggak sempit pemahaman kita. Kunut baca Allahumma hdini fiman hadait boleh, Allahumma ba'id baini boleh. Bahkan kemarin dikatakan sampai doa kita, doa yang kita bikin ulama karang masih boleh. Cuman asal ya pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa kita. Ya Allah mobil, ya Allah mobil, ya Allah mobil, ya nggak boleh itu. Ngarang-ngarang nggak boleh. Ya, jadi luas, man qalla ilmuhu, ya qalla ingkaruhu. Yang banyak ilmunya dikit mengingkari orang lain. Boleh, ini silakan boleh itu. Naam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah ini ya, kita hadirin lagi sholat kagak boleh ngomong sama orang. Kita lagi sholat nggak boleh ngomong, sama sekali nggak boleh ngomong. Makanya kalau ada orang bersin, alhamdulillah, kita boleh nggak jawab yarhamukallah? Nggak, yarhamuka. Berarti kita iltifat, kita berpaling dari Allah, kita berpaling ke makhluk. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, batal sholatnya. Maka kita boleh menjawab orang yang bersin, orang yang bangkis tadi, atau tashmitul atish dengan cara kita pakai domir ghaib, yarhamuhullah, semoga Allah ya Allah merahmatinya gitu. Nah tapi ini yang luar biasa, ketika tahiyat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Saya mau tanya, nabi makhluk bukan? Makhluk. Kalau tadi kita jawab berbangkisnya orang boleh nggak? Nggak boleh, kecuali ke Allah dulu begitu. Tapi dibolehkan dalam sholat kita bermukhotobah, berbicara dengan makhluk, yaitu Nabi Muhammad. Ini spesialnya Nabi. Itu. Dan kalimat ini adalah kalimat yang direkam dari proses kejadian Isra wal Mi'raj. Gitu. Jadi dialog ini kan dialog nih antara Allah dengan Nabi Muhammad. Ya. Makanya dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari disebutkan ya, la tudhijuka waridatun ni'am. Jangan engkau terpesona manakala datang kenikmatan kepadamu. Ya, ini banyak orang terpesona ketika datang kenikmatan, keindahan kepada dirinya. Contoh misalnya dalam sebuah syair ya, dikisahkan ada seorang pemuda ketika ngelihat perempuan cakep banget, dia saking lemesnya nggak bisa bangun, nggak bisa berkata-kata, ya. Nggak bisa bangun,
nggak bisa berkata. Begitupun Nabi Musa, ketika beliau berkata kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah kepada saya dirimu. Ini kata Nabi Musa. Ya. Lantas ketika Allah menampakkan wujudnya, Allah buka sebagian hijabnya, kharra Musa soiko. Nabi Musa kagak sanggup melihat Allah. Nabi Musa pingsan. Ya. Nah, tapi baginda Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala bermukhatabah kepadanya. Ya, ini ulama sebagian khilaf di dalam ilmu tauhid ya. Ada yang mengatakan Allah menampakkan dirinya, ada yang mengatakan hanya bermukhatabah. Yang jelas di situ kita bisa lihat keagungan Rasulullah, kehebatan Rasul. Ketika bermukhatabah dengan Allah, Rasul kagak sedikit pun lemah, Rasul nggak sedikit pun pingsan. Tapi Rasul justru beliau mengatakan at-tahiyyatu sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatu sholawatut thayyibatu lillah. Rasul ucapkan tahiyat. Rasul ucapkan kalimat penghormatan kepada Allah tuh ya. Sedangkan kita belum tentu sanggup. Kita jangankan itu ya, kita ketemu nih ada artis, ada orang yang kita senengin, kadang-kadang mulut nggak bisa ngomong tuh, karena saking takjubnya. Kalau kata orang sekarang starstruck namanya itu, ya. Saking takjubnya, kaget ya. Nah ini bagaimana Rasulullah itu? Ketika baginda Rasul mengucapkan kalimat tahiyat, Allah ucapkan kalimat balasan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi ketika menjawab salam, Nabi nggak lupa dengan umatnya. Assalamu alaina ya Allah. Bukan hanya untuk saya ya Allah. Assalamu alaina. Tapi keselamatan buat kami. Wa ala ibadillahis. Tuh Nabi Masya Allah ya. Jadi ciri orang-orang yang kayak Rasulullah ini, kalau dikasih nikmat Rasul nggak pengen sendirian. Rasul juga minta buat apa tuh? Buat umatnya tuh gitu. Nah ya. Rawahu Muslim fi sahihi, diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya ya. Nah, nanti kita belajar tuh, kalau kita belajar hadis ya, ulama berbeda pendapat ayyuhuma ya ashah, yang mana lebih kuat, Imam Bukhari apa Imam Muslim ya. Ada sebagian, ada yang mengatakan Imam Muslim, ada sebagian yang mengatakan Imam Bukhari ya. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim hadirin, ini dua orang ulama, guru ame murid. Imam Bukhari senior dan merupakan guru Imam Muslim. Imam Muslim bawahannya junior. Tapi ada yang nanya gini, kok di kitab Imam Muslim kagak ada riwayat Imam Bukhari? Kan gurunya. Kata ulama, waktu Imam Muslim nulis Sahih Muslim, Imam Muslim belum ngaji sama Imam Bukhari. Belum ngaji, belum ketemu tuh ya. Artinya apa? Yang namanya ulama kadang-kadang begitu tuh ya. Sempat berguru, tapi kadang-kadang udah nulis kitab duluan tuh, belum sempat ngambil ilmu dari gurunya. Tapi yang unik yang saya baca dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Zahabi, ketika ketemu Imam Muslim dengan Imam Bukhari, ini pelajaran hadirin ya. Imam Muslim dengan tawadunya mengatakan kurang lebih kalimatnya gini, da'ni uqabbilu rijlak. Wahai ya Syekhul Muhaddisin, wahai guru para ahli hadis, wahai gurunya para ulama, biarkan saya mencium kedua kakimu. Masya Allah. Jadi ketika bertemu Imam Muslim bilang begitu, artinya apa? Imam Muslim pengen nyium kakinya siapa tuh? Imam Bukhari. Sehingga ulama beristimbat, nyium kaki boleh, bukan hanya nyium tangan yang boleh, nyium kaki boleh, kaki orang tua boleh. Kalau di Jawa tradisi namanya apa? Sungkeman gitu. Yang nggak boleh sujud. Nah itu yang boleh sujud. Kalau sujud beda, meletakkan al-jabhah alal ard, itu sujud namanya. Tapi kalau mencium dengkul, mencium kaki masih boleh. Tuh. Silakan baca dalam kitab-kitab ulama. Yang nggak boleh apa tadi? Sujud. Kenapa? As-sujud lillah. Sujud hanya buat siapa? Allah. Tuh ya. Nah ini Imam Muslim. Ini ngajarin kita hadirin. Jadi kan ada sebagian nih, maaf ya, ada sebagian video di YouTube ada santri nyium kaki kiainya gitu. Wah nggak bener tuh. Nah ini batik ngajinya kurang ini. Qalla ilmuhu. Imam Muslim hakada kepada Imam Bukhari kayak gitu ya. Cumannya kita sebagai orang tua, sebagai guru ya, kalau bisa jangan mau gitu dicium kakinya
Ya, kayak ada Syekhul Muhaddisin di Mekah namanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya beliau tuh kalau dicium kakinya marah beliau. Jangan cium. Itu. Ditabok. Bahkan ada seorang ulama juga di Suriah ketika dicium tangannya nggak mau dia, ditarik tangannya. Artinya apa? Inilah ketawaduan. Padahal pantas dan layak seorang ulama dicium tangannya, tapi beliau tarik tangannya. Tawadu'an lillah, karena tawadu kepada Allah tuh ya. Jadi ini salah satu kisah yang mungkin ya sebagian belum pernah dengar gitu ya. Dan kita jangan kaget nanti kalau melihat ada seperti itu. Cuman memang ya al-ahsan ketika kita di masyarakat yang umum seperti ini jangan dipraktekkan kecuali orang udah tahu ilmunya. Kadang orang masyarakat belum tahu ilmunya, kita praktekkan masyarakat kaget. Contoh ya, ada imam sholat isya baca surat sajadah, kan ada ayat apa tuh? Ayat sajadah, ada sujud apa? Tilawah. Dia belum pernah sholat isya pakai ayat sajadah, belum pernah sujud tilawah, kaget dia. Selesai salam, wah imamnya sesat ini. Masa sujud 3 kali gitu katanya. Masa habis sujud diri lagi. Nah ini dia hadirin, jelasin dulu hadirin, nanti kita ada ayat sajadah dan disunahkan sujud ya tilawah. Nanti caranya gini, kalau lagi diri langsung sujud, langsung bangun lagi gitu, dijelasin dulu. Yang namanya awam kadang-kadang kalau kita langsung praktek kaget ya, jelas ya. Jadi kalau memang hal-hal kayak begini tuh dijelaskan dulu apa hukumnya, baru gitu dipraktekkan ya itu. Cuman kalau di sini kagak biasa ya mencium kaki ulama, jangan jangan itu. Lihat-lihat juga kakinya debel apa enggak gitu. Takutnya kayak Opi Kumis ya. Kata gurunya Opi Kumis, "Opi, ente mau berkah cuci kaki emak ente, minum cucian kaki emak ente." Wah, Opi Kumis langsung tuh bergegas, kata gurunya, pulang ke rumah, emaknya baru pulang dari pasar. Pakai sendal swallow, mana beda sebelah lagi. Itu sendal masih debel. Pasar tahu diri kan? Langsung diambil baskom, ditaruh di baskom, dicuci kaki emaknya, airnya diminum. Balik langsung ke gurunya, "Guru, udah saya kerjain." "Sebentar Opi, lu udah cuci dulu belum kakinya?" "Belum, Beb." Langsung anda cuci aja tuh, anda minum. "Goblok lu," kata gurunya gitu. "Cuci dulu biar bersih, entar bersih baru ente ambil tuh cuci lagi," begitu. Ini kadang-kadang saking semangatnya langsung dikerja gitu. Nah, salah sih kagak ya. Tak saking semangatnya begitu gitu. Nah, asalis yang ketiga, wa fi riwayati Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, riwayat Abu Musa al-Asy'ari. At-tahiyyatu thayyibatus shalawatu lillah. Nah, ya. Ada yang hilang tuh. Satu apa tuh? Mubarakat. Nah, gini nih ulama nih. Ulama ketika melihat hadis banyak ya, ada at-tahiyyatu lillah, terus ada lagi at-tahiyyatul mubarakat, at-tahiyyatut thayyibat. Ulama ngelihat kira-kira dari 3 hadis ini mana lafaz yang enggak hilang? Coba lihat, yang mana yang enggak hilang? Yang masih ada. At-tahiyyat, betul. Yang kedua apa? Lillah. Sehingga ulama beristimbat, paling minim kalau emang ente mau baca singkat, cukup baca apa? At-tahiyyatu lillah. Karena di hadis yang kedua mubarakat ada. Hadis yang pertama mubarakat nggak ada, berarti nggak wajib tuh. Terus as-sholawat, dia di hadis apa namanya? Di hadis at-thayyibat. Ya, dia sebagian nggak ada, maka thayyibat nggak wajib. Maka yang paling minim dari yang dibaca adalah at-tahiyyatu lillah tuh ya. Narwahu Muslim fi sahihi. Ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya ya. Ada tanya, "Ustadz, kalau kita baca sahih Muslim langsung boleh nggak?" Nah, iya nih. Itu kayak orang baca kitab kedokteran langsung belajar kitabnya Ibnu Sina. Ibnu Sina mengarang kitab Qonun fit Tib. Ya, Qonun fit Tib. Itu kitab berbahasa Arab, kitab zaman dulu, prakteknya juga masih sederhana, nggak kayak zaman sekarang. Jadi kalau ada orang belajar langsung Sahih Bukhari Muslim langsung nggak pakai syarahnya, itu orang hebat itu. Saya cium tangannya bolak-balik kalau perlu tuh gitu. Hebat itu orang. Kenapa? Karena apa yang di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim itu masih perlu penjelasan ulama.
Makanya gitu, coba lihat hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu riwayat Muslim dua-duanya. Saya mau tanya, kira-kira dari dua riwayat itu yang mana yang kita bisa amalkan? Nah, sehingga ada salah seorang ulama datang ke Imam Malik ngasih hadis, ya Imam Malik, tolong ini pilihkan hadis yang mana yang bisa saya amalkan tuh. Kenapa? Ya, kata ulama, kalau nggak salah Imam Syafi'i, ya ma'syara ahlil hadis, wahai sekalian ahli hadis, antumus soidaliyah wa nahnul atibba. Kalian itu apoteker, kami dokternya gitu. Boleh nggak apoteker ngasih resep tanpa resep dokter? Boleh nggak? Nggak boleh. Artinya apa? Artinya ulama hadis harus merujuk kepada ulama apa? Fikih. Gitu. Maka Imam Bukhari radhiyallahu anhu, beliau ya adalah seorang mujtahid. Cuman bagi orang yang pengen baca kitab Imam Bukhari harus baca syarahnya. Saya sarankan dua kitab kalau pengen baca Imam Bukhari. Syarahnya yang pertama Ibnu Hajar Asqalani yang namanya Fathul Bari, atau yang kedua, ini yang dibaca oleh para guru-guru kita, namanya Irsyadus Syari, Irsyadus Sari. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih senang sekarang bacanya Umdatul Qari. Ya, Umdatul Qari itu ada penjabaran balaghahnya, ada penjabaran lughahnya. Ya 3 tuh kurang lebih ya. Yang pertama Fathul Bari, yang kedua Irsyadus Sari, yang ketiga Umdatul Qari. Itu kalau pengen baca ya, itu syarahnya segini tebalnya ya, kapan bacanya itu ya. Ya, ada nanya, Ustadz emang tuh kitab panjang segini bisa dibaca? Ya bisa. Ulama zaman dulu Pak kalau mau baca itu mereka ada aja waktunya. Kenapa? Kagak punya WA, kagak ada YouTube. Kita mau baca kitab nih, megang WA ya, baru baca satu fakroh, satu paragraf langsung apa itu? Langsung ada WA. Sampai ada seorang ulama namanya Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, itu dikatakan beliau itu punya tangga rumah, di tangga itu ada kitab Pak. Jadi kalau beliau naik ke tangga ke atas, di tengah-tengahnya baca kitab dulu, habis baca selesai taruh, naik lagi ke atas, turun begitu juga, turun baca kitab dulu ya, kita ada begitu ya? Kagak jauh, kitab aja belum tentu ada. Ya tuh, makanya tuh ulama dulu begitu, saking mereka ihtimamnya sama ilmu. Bahkan ada seorang ulama, la yanamu illa ba'da qiraatil kutub, tidak tidur kecuali habis baca kitab. Itu kitab kayak Majmu' Syarah Muhadzab, hatam itu, bener dibaca hatam. Kalau kita kan beli Majmu' buat nakutin tamu doang kan, kita taruh di atas itu. Wow, Ustadz kitabnya banyak banget. Jadi nggak dibaca itu. Ya. Jadi jangan heran Imam Nawawi bisa mengarang Majmu' Syarah Muhadzab, Syarah Sahih Muslim, itu karena memang ulama dulu kerjaannya cuma baca buku. Ya. Kalau ulama sekarang banyak undangan ya, tahlil, maulid, Isra Mi'raj gitu. Ya. Nah, habis ini saya undangan Isra Mi'raj nih gitu ya. Makanya Gus Baha tuh paling nggak seneng dia diundang apa? Diundang ceramah. Kenapa? Ente ganggu ahli ilmu katanya gitu. Ya. Emang wiridannya baca kitab, wiridannya muthala'ah tuh. Nah. Warwaina fi sunan Baihaqi bi isnadin jayyid anil Qasim qala allamatni Aisyah radhiyallahu anha qalat hada tasyahhudu Rasulillah. Diriwayatkan dari Sunan Baihaqi dengan sanad yang jayyid dari Qasim, ia mengatakan telah mengajarkan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata inilah tasyahud Rasulullah. Apa itu bunyinya? At-tahiyatu lillah, as-shalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dia hadirin. Kalimat ya abduhu wa rasuluh. Ini ulama beda pendapat ya. Jadi ada ya orang ini termasuk sesat ya, termasuk sesat. Jadi saya pernah ketemu orang ya, dibilang yang betul itu tasyahud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang sering kita baca salah tuh. Waduh, saya bilang ajib juga ini ya. Padahal riwayat yang menyatakan ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu riwayat apa tuh? Bukhari Muslim itu ya. Ini kita mesti hati-hati Pak, ame orang-orang yang nggak jelas keilmuannya, datang tahu-tahu memang saya pakai imamah, pakai jubah, pakai ini, datang ke rumah saya, ujuk-ujuk langsung bilang begitu, wah ini sesat nih orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Panjang tuh perdebat diskusi saya mungkin 3 jam. Tapi yang unik Pak, ini orang pakai bahasa Arab. Ngobrol sama saya 3 jam pakai bahasa Arab. Semuanya pakai bahasa Arab. Mungkin kalau kita awam kita bilang, "Oh, ini orang alim banget ini." Tapi ternyata enggak. Ya. Jadi kita jangan terpesona ya, jangan takjub hanya dengan orang ngomong bahasa Arab kita langsung terima, jangan. Ya. Saya mau tanya, Abu Jahal ngomongnya bahasa apa? Arab tuh ya. Ya. Cuman ada atu Pak, orang ya di Arab dari kecil di Arab sampai gede nggak bisa bahasa Arab. Siapa itu? Onta ya, onta nggak bisa bahasa Arab. Kasihan dia tuh tinggal di Arab nggak bisa bahasa Arab. Wa fi hadza faidatun hasanah, dan pada hal yang demikian ini ada faidah yang baik. Wa hiya anna tasyahhudahu sallallahu alaihi wasallam bilafzi tasyahhudina, bahwasanya tasyahudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan lafaz tasyahhudina, tasyahud kami. Wa rawaina fi Muwatta Malik wa Sunan Baihaqi wa ghairihima bil asanid as-sahih an Abdurrahman bin Abdul Ghari wa huwa bi tasydidil ya annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa 'ala mimbar wa huwa yu'allimun nas at-tasyahhuda. Di atas mimbar Sayyidina Umar mengajarkan orang tasyahud. Nih dia, nih yang sering salah orang baca nih. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Orang sering ngajarin anak-anak kecil begitu Pak. Saya mau tanya, bener salah? Salahnya di mana? At-tahiyat. Kan yang panjang apanya? At-tahiyat. Yang panjang ya-nya. Ini kita mesti ajarkan yang benar karena tasyahud rukun qauli. Kurang huruf nggak sah. Ya, khususnya at-tahiyat. Ya, gitu. Sebenarnya atau lagi yang salah tuh, at-thayyibat juga salah tuh. Harusnya bukan thayyibatulillah, salah. Yang betul thayyibat pakai tasydid. Cuman karena thayyibat ini sunnah, salahnya dimaklum. Tapi yang nggak boleh salah tahiyat itu. At-tahiyatul gitu, bukan at-tahiyatul, bener gak? Kayak orang doa makan, Allahumma barik lana, keliru. Yang betul Allahumma barik gitu. Tapi Allahumma barik lana bukan rukun qauli ya. Jadi nggak apa-apa, salah silakan ya. Cuman kalau bisa ya sesuai dengan bacaan yang benar. Kemudian ya. Jadi Sayyidina Umar ngajarin tasyahud tuh. Tasyahudnya kayak tadi sama. Dalam Muwatta Imam Malik dan Sunan Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu idza tasyahadat. Beliau membaca apabila bertasyahud, at-tahiyatut thayyibatus sholawatuz zakiyatu lillah, ada zakiyatnya. Ada zakiyatnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sama ujungnya. Bedanya zakiyat tadi ya. Riwayat selanjutnya juga sama, ada zakiyatnya juga. Riwayat yang selanjutnya, nah dalam Muwatta nih, kita lengkap ya, langsung bawah dari Nafi ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya ini kalau kata ulama namanya ya sanad ya zahab, ya, sanad emas. Dari siapa ya? Dari An Malikin, An Nafi, An Ibni Umar. Ini yang dibilang dengan sanad emas. Bahkan ada yang menambahkan An Ahmad, ya An Syafi'i, An Nafi, ya An Malik, An Nafi, An Ibni Umar. Ya tuh. Tapi saya pernah dengar cerita ini Imam Nafi gurunya Imam Malik. Imam Nafi gurunya Imam Malik ini terkenal orangnya galak hadir. Jadi jangan heran kenapa orang yang ngambil hadis dari Imam Nafi nggak banyak. Kenapa? Ini guru galak banget. Ya sama kayak guru orang Betawi gitu. Zaman dulu kan kalau ngaji Quran bawa tongkat tuh ya. Galak banget. Ada orang misalnya rampang rambutan rumahnya, diomelin, woi, rambutan gue jangan serampang gitu. Kalau orang dulu gitu ya. Banyak. Kalau sekarang udah pada baik-baik sekarang. Ya. Kalau zaman saya masih kecil, engkong ngaji aja galak-galak. Ini sama kayak Imam Nafi, orangnya galak. Cuman Imam Malik hebat, berguru ame guru galak ada triknya hadirin. Ya, kita kadang nih datang ke rumah guru galak, wah kapok kagak ngaji lagi besok. Ya. Jadi kalau mau datang ke rumah guru galak, ya gurunya galak serem, datang bawa tentengan gitu. Iya.
Tentengannya apa? Yang guru suka apa? Duren. Bawain duren 1 keranjang kalau perlu. Masya Allah. Disuruh masuk kamar, kita ngaji di kamar kan begitu. Ya, jadi guru galak itu jangan kita jauhin. Justru ada hikmah. Berarti yang ngaji ameni guru galak ini orangnya sabar. Tuh, ya. Makanya murid-murid zaman dulu mentalnya kuat-kuat. Kalau saya mungkin generasi milenial. Kalau hadirin kan generasi kolonial kan nggak salah ya. Ibu-ibu udah ngalamin dulu ibu ya. Tuh, yang namanya guru ngaji dulu pasti bawa apa itu? Bawa tongkat, kalau nggak bawa apa tuh? Bawa rotan. Sekarang coba ada nggak guru ngaji bawa rotan? Boro-boro, muridnya salah, gurunya nggak berani negor. Takut dilaporin sama KPI, kata KPI. Apa tuh punya tuh? KPA ya, perlindungan anak tuh. Komnas HAM tuh. Takut guru sekarang ya. Tuh, ini kuping kita udah jadi pernah dikucek-kucek sama guru tuh. Itu cambang ditarik dan sebagainya tuh. Imam Nafi ya. Radhiyallahu anhum. Nah, kana yatasyahad fayaqulu bismillah. Nah, ini tambahan lagi pakai bismillah. Jadi bismillah at-tahiyatulillah tuh ya. Ada lagi nih. Ya. As-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi. Nah, bukan alaika. Assalamu ala nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Syahidtu. Nah, bukan asyhadu. Syahidtu pakai fi'il madi. Nah, ini dia. Ya. Apa sih bedanya Ustadz? Kalau syahidtu ya, itu beda sama fi'il madi. Kalau fi'il madi ya dulu alal istimror. Ya. Kalau syahidtu berarti aku telah bersaksi. Telah. Ya, enggak sedang, enggak akan, telah gitu. Enaknya nanti kalau kita belajar bahasa Arab tuh hadirin ya, apalagi ilmu ma'ani, ilmu bala, ilmu bayan tuh ya. Jadi ada nanti perbedaan antara bentuk fi'il madi dengan bentuk fi'il mudhari. Contoh gini, kalau kita sholat, usolli fardhu zuhri kan pakainya fi'il madi, usolli. Tapi giliran wudu, nawaitul wudu'ah gitu ya. Ada yang nanya, Ustadz bedanya apa itu? Yang ini ke usolli, ini nawaitu. Kenapa nggak sholat nggak nawaitu sholat zuhri misalnya gitu? Kenapa nggak nawaitu juga? Nah itu ada perbedaannya. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dah. Besok kita lanjut lagi. Besok tentang anwa ya, tentang anwa utasyahud. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya di